Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Onik Ngabawi akan membacakan unsur-unsur intrinsik di buku ini. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Tema utama cerpen ini adalah kenangan masa kecil dan persahabatan. Cerita menekankan bahwa kenangan indah di masa lalu meskipun telah lama berlalu tetap memiliki arti penting dalam kehidupan seseorang. Selain itu, cerita juga mengangkat tema perubahan akibat waktu dan janji yang pernah terucap di masa kecil. Tokoh dan penokohan. Arunika adalah tokoh utama. Ia digambarkan sebagai pribadi yang hangat, ceria, dan penuh tersentuh oleh kenangan. Saat dewasa, Arunika menjadi sosok yang lebih tenang dan penuh perenungan. Ia sering mengenang masa kecilnya dan menyadari bahwa pengalaman tersebut membentuk dirinya sekarang. Yudhisena merupakan sahabat Arunika sejak kecil. Ia digambarkan sebagai anak pendiam, setia, dan bertanggung jawab. Yudhisena selalu menemani Arunika di rumah pohon dan menjadi sosok yang melindungi serta menepati janji. Tokoh pendukung. Orang tua dan lingkungan sekitar hanya muncul sebagai latar pendukung yang memperkuat suasana masa kecil dan menunjukkan bahwa waktu terus berjalan. 3. Alur. Cerpen ini menggunakan alur maju mundur. Cerita dimulai dari masa kini ketika Arunika sudah dewasa dan teringat kembali pada rumah pohon yang menceritakan banyak kenangan. Dari sini, cerita bergerak mundur ke masa lalu, menceritakan masa kecil Arunika dan Yudhisena saat sering bermain bersama di rumah pohon. Pada bagian tengah diceritakan kebersamaan mereka, keceriaan masa kecil, serta janji-janji sederhana yang mereka buat. Di bagian akhir, cerita kembali ke masa sekarang, di mana Arunika menyadari bahwa meskipun waktu telah memisahkan mereka, kenangan tersebut tetap hidup dan bermakna. Latar bisa dibagi 3. 1. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat, rumah pohon, lingkungan rumah masa kecil, dan suasana alam. Latar waktu masa kecil hingga masa dewasa. Latar suasana bahagia, hangat, haru, dan penuh nostalgia. Latar rumah pohon menjadi simbol kebahagiaan dan kenangan yang tak terlupakan. Sudut pandang. Cerita disampaikan dengan sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis menceritakan kisah Arunika dan Yudhisena dari luar tanpa terlibat langsung sebagai tokoh. Amanat atau pesan moral. Cerpen ini mengajarkan bahwa kenangan masa kecil memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Persahabatan dan janji yang tulus tidak mudah dilupakan meskipun waktu berlalu. Setiap fase ada kehidupan memiliki makna yang patut dihargai. 7. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan bersifat deskriptif dan puitis sehingga pembaca dapat merasakan suasana cerita dengan jelas. Penulis lebih menekankan pada perasaan tokoh dan suasana dibandingkan aksi. Behind the scene.